Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk metode penelitian sekarang setelah UTS sampai nanti menjelang UAS, kelas C, D, dan F itu akan belajar bersama saya. Di mana bahasan untuk kedepannya itu kita akan membahas mengenai skrip. Nah, kalau sebelum UTS Ngeplit dengan Bu Siti Hindun atau dengan Bu Faiza itu belajar mengenai bagaimana sih cara mencari jurnal, kemudian memilih jurnal, maksud dari jurnal ISSN, terakreditasi Sinta, kemudian terindeks Scopus, Copernicus, itu maksudnya seperti apa dibahas di sebelum UTS. Nah, kemudian juga bagaimana cara membuat jurnal, cara membuat review jurnal, cara membedakan mana jurnal penelitian, mana review jurnal. Nah, setelah itu adalah dasar dari atau dasar untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Nah, di mana sebelum kita memulai skripsi biasanya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya itu adalah studi pustaka, karena skripsi ataupun proposal itu berisi studi pustaka. Apa yang digunakan pustakanya untuk skripsi yang merupakan karya ilmiah, berarti pustakanya pun dia harus pustaka berupa karya ilmiah atau studi ilmiah atau jurnal ilmiah, sehingga sangat penting kemarin pembelajaran sebelum UTS itu sangat penting sekali sebagai dasar kalian nanti untuk tugas akhir di semester depan atau di semester 7. Jadi harap dipahami, jangan sampai dilupakan bagaimana cari jurnal yang baik, terus nge-cheat jurnal, bagaimana cara kita mendapatkan jurnal berbayar tapi dengan akses yang gratis itu harap diperhatikan. Bagaimana cara merangkum jurnal, bagaimana cara skipping itu seperti apa. Jadi, nah gini, pada saat kita membuat tugas akhir atau karya ilmiah itu kita harus membutuhkan banyak data, banyak bahan bacaan, banyak studi pustaka. Nah, itu kan nggak mungkin 1-2 gitu, bahkan ada yang sampai 25 jurnal, 50 jurnal gitu. Itu kan kalau misalkan kita tidak punya teknik dalam skipping atau membaca cepat, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Satu jurnal, misalnya satu jurnal kita bahas terus-menerus, atau kita baca satu jurnal menghabiskan misalnya 2 hari baru paham. Kebayang kalau ada 50 jurnal, kita akan menghabiskan berapa hari. Nah, ada teknik-teknik bagaimana cara kita skipping. Jadi pada saat baca jurnal, dalam waktu 5 menit kita sudah tahu di jurnal itu dia membahas apa, hasilnya seperti apa. Kita sudah tahu, jadi kita nggak perlu baca semua bagian jurnal. Kita tahu bagian-bagian mana yang harus dibaca. Jadi bagian mana yang harus dipahami lebih dalam, dan itu yang dijadikan landasan kita nanti tugas akhir, atau misalkan landasan atau inti dari atau core atau jiwa dari jurnalnya itu kita sudah tahu gitu. Kalau sering baca jurnal misalnya dalam sehari bisa baca 10 sampai 20 jurnal dengan teknik skipping, itu saat baca satu jurnal 5 menit bisa gitu. Itu akan menghemat waktu dan akan lebih banyak bahan bacaan yang bisa kita gunakan untuk karya ilmiah kita. Nah, itu jangan sampai dilupakan karena itu menjadi dasar utama. Nanti pada saat bikin proposal harus ada studi pustaka. Pada saat nanti bikin skripsi juga harus ada pustakanya seperti apa. Jadi harus diperhatikan. Nah, sekarang untuk sekarang ke depannya kita kan lebih ke aplikatif, ke pengenalan skripsi di FMIPA itu seperti apa formatnya. Nah, saya di absensi kan tadi saya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan skripsi. Misalkan sudah pernah tahu atau mengenal cara membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian sudah mengetahui style-style daftar pustaka seperti apa, hardcover, fancover, atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menyusun daftar pustaka, jadi bukan manual lagi. Jadi saya ingin melihat bagaimana sudah sejauh mana sih pengenalan kalian terhadap tools-tools yang biasa kita gunakan di karya ilmiah, di proposal, skripsi maupun jurnal itu pasti menggunakan itu. Proposal skripsi pasti kita
Untuk daftar isi itu pasti secara otomatis, bukan nulis satu-satu titik halaman. Jadi enggak gitu. Nah, dan juga untuk daftar pustaka juga nggak manual, kita nggak ketik satu-satu, kemudian kita nyari jurnal, dilihat halamannya, cukup kita masukkan atau kita menggunakan tools atau aplikasi misalnya Mendeley, Zotero atau EndNote, itu cukup kita masukkan ke dalam aplikasi itu, nanti otomatis akan terdeteksi. Nah, dan juga biasanya pada saat kita akan submit ke beberapa jurnal itu mensyaratkan daftar pustakanya harus digunakan menggunakan tools. Biasanya harus Mendeley atau Zotero atau apa gitu. Nah, kemudian juga biasanya ada stylenya harus Vancouver, stylenya harus apa, stylenya harus IEE gitu. Jadi ada beberapa style yang digunakan. Nah, kita akan bahas di sini, akan mengenal lebih dalam bagaimana cara pembuatan daftar pustaka, daftar isi, kemudian eh, isi dari skripsi di MIPA juga seperti apa strukturnya. Nah, itu untuk hari ini kita hanya akan berkenalan mengenai format skripsi di MIPA. Nanti minggu depan kita akan lebih ke aplikatif, akan bahas satu bagian sekaligus sambil latihan. Nah, ini pengenalan. Untuk materinya saya ambil dari pedoman penyusunan dan penulisan skripsi FMIPA. Nah, ini kakak tingkat kalian yang sekarang sedang mengerjakan skripsi itu patokannya ke sini, ke pedoman penyusunan dan penulisan skripsi. Jadi untuk materi ini sebenarnya diambil semuanya dari buku pedoman penyusunan skripsi. Nah, di sini beberapa isi di mana nih ketentuannya, tugas akhir. Jadi skripsi itu adalah bagian dari tugas akhir. Tugas akhir di FMIPA ataupun di fakultas-fakultas lain itu pasti terbagi menjadi dua tahap, yaitu tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Di mana tahap awal itu tugas akhir 1 itu pembuatan proposal, itu studi pustaka, kalian memilih mau apa topiknya, kemudian nanti di lab itu mau ngapain sih, itu di TA1. Jadi TA1 itu lebih ke apa yang akan kalian lakukan di lab, kalaupun nge-lab misalkan. Nah, di sini di tugas akhir 1 atau nama lainnya proposal penelitian, kalian pun sudah memulai bagaimana mencari jurnal, cari pustaka, kemudian dirangkum seperti mereview jurnal, kemudian diolah menjadi proposal penelitian. Ini. Nah, setelah beres melakukan proposal atau proposalnya sudah jadi, diakhiri dengan seminar usulan proposal atau SUP. Jadi proposal yang telah kalian buat studi pustaka nih. Kalau TA1 itu hanya isinya studi pustaka aja, kalian baca di jurnal terus, itu TA1. Nah, nanti akan ada seminar. Seminarnya untuk apa sih sebenarnya? Jadi untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kalian untuk nanti ke depannya. Jadi kalian itu sudah siap masuk lab apa belum? Misalkan nih, formulasi mikroemul gel dari isolat kafein misalkan. Nah, itu salah satu contoh judulnya. Proposalnya itu kan berarti nanti di SUP atau seminar usulan proposal itu akan ditanyakan seberapa jauh sih kalian tahu apa itu mikroemulsi atau mikroemulgel, bagaimana cara membuat mikroemulgel, kalau misalkan ketidakstabilan mikroemulgel itu seperti apa, itu dibahas di situ. Jadi di SUP itu kalian ditanya sejauh mana sih memahami apa yang akan kalian kerjakan di TA2. Jadi untuk SUP ini bahkan ada yang tidak lulus. Artinya kalau tidak lulus seperti apa ya, kalian belum siap masuk lab. Pada saat ditanya misalkan tadi bikin mikroemulgel dari isolat kopi atau kafein. Nah, terus ditanya gimana sih cara bikin mikroemulgel? Kalian nggak tahu. Terus misalkan apa sih formulasinya? Apa sih bedanya mikroemulgel dan mikroemulsi? Kalian belum tahu sampai sejauh itu. Nah, itu kemungkinan tidak lulus di SUP. Karena apa? Kalian belum paham konsep dasarnya. Terus pada saat nanti masuk ke lab juga kalian masih bingung gitu. Apalagi biasanya nih setelah mulai pada saat TA2 itu pasti ada aja gangguannya. Misalkan gagal lah, itu apa? Kalian kan harus sudah bisa menganalisis. Nah, menganalisisnya dari mana? Nah, sebenarnya kalian bisa tahu kenapa sih formulasinya bisa gagal. Coba dilihat lagi beberapa jurnal yang sama
masalahnya ada di mana. Nah, lagi-lagi kembali ke pustaka. Studi pustaka sangat penting, di mana nanti pada saat kalian dapat masalah nih selama proses di lab, kalian tahu jawabannya apa dan kenapa sih seperti itu dari pustaka. Nah, untuk bobot sendiri, dan ya setelah TA1 masuk lab itu masuk ke TA2. TA2, nah di TA2 ini setelah TA2 masuk lab, nanti setelah TA2 itu diakhiri dengan seminar hasil, kemudian diakhiri juga dengan sidang. Nah, untuk bobot sendiri, tugas akhir TA1 maupun TA2 itu sebanyak 9 SKS. Dengan rincian TA1 yang tadi studi pustaka penyusunan proposal itu sebanyak 2 SKS dan tugas akhir 2 sebanyak 3 SKS. Kemudian seminar 1 SKS. Nah, ini materi TA itu berhubungan dengan mata kuliah keahlian dalam kurikulum MIPA. Jadi di MIPA kalian sudah belajar apa saja boleh diaplikasikan di tugas akhirnya. Nah, ini persyaratan terkait bimbingan, ini harus seperti apa, kemudian masa bimbingan. Nah, masa bimbingan biasanya nih, tugas akhir 1 diarahkan kepada pembuatan proposal, kemudian biasanya tidak boleh lebih dari 1 semester. Dari 1 semester TA1, misalkan TA1 semester 7, TA2 semester 8. Jadi tidak diusahakan tidak lebih dari 1 semester. Nah, ini mekanisme pengajuan tugas akhir alurnya seperti ini, di mana dilihat di sini ini mahasiswa. Jadi 1.6 1 sampai 6 ini kelengkapan harus memenuhi ini. Ini syarat-syarat untuk akademik nih, ke akademik laboratorium. Kemudian nih, kalau misalkan semuanya sudah oke dari segi FRS, tidak ada nilai E, nilai D-nya maksimal 12 SKS. Oh, ternyata tidak ada nilai E, nilai D nggak ada, oh bisa lanjut. Lanjut, kemudian dikumpulkan oleh koordinator tugas akhir, di rekap, kemudian nanti baru dibagikan pembimbing. Pembimbingnya mau siapa dan KBK apa. Ini mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa oleh koordinator tugas akhir direkomendasikan ke pembimbing yang mana dengan KBK apa. Nah, kemudian pembimbing akan menentukan TA1. Kita mulai ke TA1, bimbingan apa, proposal, kemudian bimbingan pustaka, dan seminar usulan proposal. Setelah TA1 lulus, akan lanjut ke TA2, di mana TA2 bimbingan juga, masuk lab, setelah beres masuk lab, kemudian menyusun data untuk seminar hasil, kemudian menyusun buku tugas akhir atau skripsi, kemudian ujian sidang sarjana. Nah, kalau lancar, tugas akhir ini dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester ini kalau lancar. Nah, nanti pembimbing itu dibagi menjadi 2, ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Terus tugasnya pembimbing utama seperti apa? Nah, kalau pembimbing utama itu pengambilan keputusan semua di pembimbing utama. Yang menentukan nilai kalian A, B, C, D itu adalah pembimbing utama. Jadi, kalian fix judul itu ke siapa? Ke pembimbing 1. Kalau pembimbing 2 itu lebih ke teknis. Misalkan kalian di lapangan ada masalah apa, bimbingan ke pembimbing 2 dulu, baru ke pembimbing 1. Terus misalkan untuk proposal, mekanisme proposal, teknik penulisan, itu sebaiknya ke pembimbing 2 dulu. Jadi setelah fix judul ke pembimbing 2, kemudian pendahuluan dengan sudah fix judul dengan pembimbing utama, kemudian pendahuluan oke dengan pembimbing utama. Nah, kalian mulai menyusun proposal ataupun skripsi itu dimulai dulu dari ke pembimbing serta atau pembimbing pendamping, diperiksa redaksional dan lain-lainnya. Setelah direvisi oleh pembimbing serta baru lanjut ke pembimbing utama. Jadi lebih ke fungsi. Jadi intinya pembimbing utama itu yang menentukan hasil kalian. Kalian bisa maju seminar atau enggak itu pembimbing utama. Bagaimana cara membuat abstrak?
cara membuat abstrak, kemudian cara membuat daftar isi itu seperti apa, kalau pakai daftar isi otomatis itu seperti apa, kemudian cara membuat daftar tabel, daftar gambar, daftar map. Kemudian yang inti itu, nah ini ada perubahan. Bab 1 itu adalah pendahuluan, jadi pendahuluan adalah bab 1, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 alat dan bahan, bab 5 penelitian. Di sini penelitian sudah termasuk ke dalam prosedur. Kemudian bab 6 hasil penelitian dan pembahasan, bab 7 kesimpulan dan saran. Kemudian di akhir adalah daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup, dan draft jurnal ilmiah. Nah, nanti di daftar pustaka akan saya jelaskan juga style apa yang digunakan oleh oleh FMIPA terutama, yaitu Vancouver stylenya, kemudian bagaimana kita cara menggunakan aplikasi-aplikasi pada aplikasi untuk daftar pustaka. Nah, ini salah satu contoh cover, ada nama mahasiswa, judul tugas akhir, ini logonya, kemudian program studinya.